Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil sehat wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih, jamaah musholah al-falah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat walafiat di malam hari ini, fisik kita sehat sehingga kita bisa mampu terus melaksanakan ibadah yang masih beberapa waktu ke depan. Semoga Allah sampaikan di akhir sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan. Sehat fisiknya Bapak Ibu ya, pikirannya sehat juga ya, insya Allah. Kemudian jiwa sehat, karena memang hari-hari ini adalah hari untuk membersihkan jiwa kita ya, tazkiyatun nufus, saat kita lebih banyak kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Jalan-jalan ke kota Mekah, cakep. Jangan lupa singgah ke kota Jeddah. Yang pernah ke Jeddah, pernah ke Mekah ya. Semoga majelis kita ini penuh berkah karena niat kita selalu untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan saja di waktu yang singkat ini untuk terus kita berusaha mengoptimalkan amaliyah kita. Ya, memang kesempatan ini jarang dan alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang ya sampai hari ini. Ya nggak terasa waktu begitu cepat, usia bertambah. Hidup itu kan intinya 3 hal katanya. Pertama adalah waktu, amal, dan prestasi. Hidup itu adalah sebuah perjalanan yang intinya 3. Apa itu? Waktu, amal, dan prestasi. Prestasi itu adalah harapan yang ingin kita wujudkan dalam hidup ini. Kira-kira harapan dan keinginan wujud tertinggi kita apa Bapak Ibu? Berkah, apalagi maju, sukses gitu ya. Setinggi-tinggi umat manusia yang paling tinggi apa? Masuk surga pasti kan ya. Udah berkah, rezekinya bertambah, keluarganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, anaknya soleh-solehah. Itu kan kesenangan di dunia ya, tujuan di dunia. Jadi untuk bisa mencapai harapan dan prestasi tadi yang menjadi keinginan kita, maka diwujudkan dengan apa? Dengan amal. Nah betul. Dan amal itu tidak bisa kalau kita isi dengan hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan sesuatu yang baik. Maka saya selalu ulang, dikatakan bahwa yang terbaik di antara kita adalah yang diberikan umur panjang, dan ternyata dengan umur yang panjang itu Allah senantiasa berikan kita kesempatan untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Itu ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semoga umur kita panjang Bapak Ibu ya. Kan juga dari Pak Amir katanya ada jamaah kita yang tahun lalu ada, sekarang nggak ada sama kita ya. Nah semoga kita nanti masih bisa bertemu lagi dengan bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita sedikit kisah tentang ada orang yang bekerja yang dia sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Sehari-hari kerjaannya sebenarnya dia tukang batu. Mungkin pernah saya ceritakan ya, tapi lupa atau belum ya. Tukang batu yang dia sebenarnya bekerja di salah satu perusahaan pengembang begitu. Dia sudah merasa cukup lama dan ingin pensiun. Apa ingin? Pensiun, izin sama bosnya, sama mandornya gitu. Ya, Pak, saya ingin berhenti bekerja. Mungkin sudah cukup karena sudah banyak rumah yang sudah bangun, gedung yang sudah saya buat. Akhirnya orang ini minta izin sama pimpinannya untuk tidak bekerja lagi, mau pensiun begitu, karena merasa sudah capek. Akhirnya pemimpinnya mengizinkan boleh Bapak untuk istirahat dan gak bekerja lagi, tapi syaratnya satu, apa itu?
Bapak silakan saya minta buatkan satu rumah saja. Silakan kalau nanti rumah ini ingin luas tanahnya berapa, bahan-bahannya apa saja, ajukan anggarannya. Kalau dibikin lantai 3, lantai 4 boleh silakan. Dibolehkan oleh majikannya dengan anggaran yang diajukan. Tapi karena orang tersebut yang sudah bekerja lama berpikir sudah lelah, sudah capek, sudah cukup apa yang sudah dia kerjakan, akhirnya apa? Ya dia kerjakan juga karena sebagai syarat supaya bisa pensiun kan. Akhirnya orang ini mengerjakan apa adanya, dikerjakan itu rumah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, beberapa bulan kemudian jadilah itu rumah. Selesai rumah jadi dibangun, dikasih kunci rumah kepada majikannya, bosnya, Pak ini kunci rumah saya serahkan ke Bapak, tugas saya sudah selesai. Apa perkataan dari majikan ini, bosnya ini, Bapak ini kunci saya kembalikan kepada Bapak. Karena sebenarnya rumah yang Bapak bangun ini akan saya hadiahkan kepada Bapak. Kira-kira kalau Bapak atau Ibu nggak mungkin ya. Kalau Bapak atau Ibu yang sebagai tukang bangunan tersebut, perasaannya gimana tuh? Senang? Nyesel ya? Kenapa nyeselnya? Karena kita buatnya nggak sempurna, buatnya asalan saja. Padahal kesempatan kalau kita mau bangun yang rumahnya sampai besar, megah, dibikin kolam renang, boleh nggak? Dibolehkan, ada kesempatan oleh majikannya. Tapi karena diri kita merasa sudah cukup dengan amalnya, sudah cukup dengan apa yang kita lakukan, ya sudahlah kita kerjakan apa adanya. Yang penting husnul khotimah gitu ya. Yang penting berakhir baik, bukan husnul khotimah. Yang penting selesai dengan yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan dari kisah ini coba kita kaitkan dengan janji Allah ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak Adam itu ya, kulu ibnu Adam, ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, amal ibnu Adam itu adalah selalu dilipat gandakan. Bisa 100, bisa 10, 100, bahkan sampai 700. Ila siam, kata Allah, kata Rasulullah, kecuali berpuasa. Wa anali, ya, wa ana ajribihi. Akulah yang akan memberikan balasannya. Jadi seperti tadi tukang bangunan yang dia nggak tahu sebenarnya ada kesempatan yang besar yang dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang dia sudah lakukan. Demikian juga sebenarnya bulan Ramadan, di mana keutamaan bisa kita dapatkan. Nah, saya ingin mengajak untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu semuanya, ya, jangan sampai kita menyesal di akhir karena kesempatan untuk kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan gitu ya. Bahkan dijanjikan oleh Allah untuk kita bisa terhindar dari azab api neraka ada di bulan penuh berkah ini, begitu. Sehingga mari kita optimalkan kembali di waktu-waktu kita yang ada. Ada 3 kata kunci di dalam surat yang selalu kita baca, yang diturunkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang kedua adalah asyam, dan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. 3 itu sebenarnya kata kuncinya. Jadi kalau bicara dalam sebuah proses ada input, ada proses, ada output gitu ya. Inputnya apa? Orang yang dipanggil itu orang yang beriman. Siapa ini orang yang beriman begitu? Kemudian diproses, apa prosesnya? Asyam. Ya, salah satu ibadah yang utama di bulan Ramadan yaitu asyam, menahan. Ya, kita kenal dengan nama berpuasa. Kemudian output atau hasilnya apa? La'alakum tattaqun. Jadi kan dalam proses begitu ya, input, output, proses. Khawatir inputnya salah, kalau prosesnya benar, outputnya benar nggak? Salah juga gitu kan? Atau inputnya udah benar, tapi prosesnya nggak maksimal, prosesnya nggak bagus, outputnya bagus? Belum tentu juga. Nah, supaya output yang kita harapkan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, sebagaimana ini digambarkan, derajat manusia yang paling tinggi adalah at-taqwa. Kalau saya pernah baca dalam sebuah buku itu, tingkatan manusia itu yang pertama adalah al-insan, manusia. Ini umum semuanya, baik yang dia beriman ataupun tidak, itu namanya insan. Semua manusia kan yang diciptakan oleh Allah. Setelah manusia adalah Islam. Islam ini orang yang menyatakan, berikrar ya Allah sebagai Tuhan, ya la ilaha illallah, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Selain itu mereka nggak Islam, nggak Muslim. Artinya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Muslim adalah yang beriman, yaitu namanya iman.
Nah ini tahapan iman. Insan, kemudian muslim, kemudian mukmin, kemudian ada lagi namanya muhsin. Muhsin, mukhlis, muttaqin. Nah yang ketiga adalah muttaqin. Untuk mencapai derajat muttaqin ini ada proses orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang muhsin, yang senantiasa beramal dengan sesuatu yang direncanakan begitu ya, dengan penuh perhitungan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekarang tadi ayat yang saya baca dalam surat Al-Anfal sedikit tentang inputnya, ciri orang yang beriman tuh ya. Saya kan yang menjadi input ya, semoga sih kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman gitu kan. Karena kata Allah ada orang yang mengaku beriman tapi kata Allah belum tentu gitu kamu beriman. Yang diseru, yang diajak oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut namaku, nama Allah, maka apa? Bergetar hatinya. Jadi kalau ada orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai sesuatu, ketika disebut namanya kira-kira gimana? Terbayang-bayang gitu ya, teringat-ingat gitu kan. Bapak-bapak waktu masih muda mungkin kita ingat ada seseorang yang kita sayang, kita senengin gitu ya. Disebut namanya gimana perasaannya? Seneng ya, terbayang-bayang terus gitu ya Pak ya. Sama juga demikian dengan makna kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Ketika dengar suara azan, ketika mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala gitu ya dalam bentuk ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka ada perasaan di dalam jiwanya ini bergetar. Allahu akbar, Allahu akbar, bergetar hatinya. Karena banyak orang-orang non-muslim yang ternyata bisa dia mendapatkan hidayah lantaran setiap pagi suka mendengar suara azan. Itu banyak kisahnya juga. Tersentuh hatinya dengan kata-kata Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan kita seandainya ketika dengar suara azan ya kita lalai, kita lupa, asik aja sibuk dengan apa yang sedang kita lakukan. Makanya kita diperintah untuk menyegerakan ya, untuk segera memanggil seruan Allah, untuk menghadap Allah dengan kita melaksanakan sholat. Itu yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau disebut nama Allah, disebut nama orang yang dicintai, disebut nama orang yang paling disayangi, maka ada rasa bergetar hatinya, jiwanya. Kemudian wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan. Jadi kalau dibacakan, dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Itu cirinya tuh. Ada perasaan kita sadar kalau kita harus berubah. Ada kesadaran kita untuk lebih baik lagi. Ya tentunya dibarengi dengan perbuatan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Wujud dari kita ya bertambah iman kita. Kan kita sering mendengarkan pengajian, ceramah, membaca apa yang kita baca dalam bentuk Al-Quran. Jadi membaca baik ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran maupun hal-hal yang terjadi peristiwa di alam semesta, itu pun merupakan tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Kenapa ada musibah, kenapa terjadi bencana, banjir, ya gunung meletus atau lain sebagainya. Fenomena alam itu juga bisa menjadi tanda bertambah iman kita kalau kita mau renungi. Karena kata Allah apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dalam pergantian siang dan malam, silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap bertambah iman, termasuk kalau kita dalam kegiatan-kegiatan ada ceramah seperti ceramah Ramadan gitu ya, pertama iman kita, sehingga kita ada komitmen berjanji mau meningkatkan kesadaran dan tentunya berubah amal kita. Kemudian apalagi berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia senantiasa berserah diri, bertawakal atas apa yang sudah dia lakukan. Ya karena orang mukmin itu tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Ya kadang-kadang kita suka lupa ya, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada orang-orang yang ternyata sebenarnya dia pun juga belum tentu bisa meyakinkan untuk membantu kita. Semua bertawakal kepada Allah atas usaha yang sudah kita kerjakan. Nah itu, kemudian ada lagi, kita senantiasa untuk menginfakkan apa yang kita miliki. Ini ciri orang beriman itu
adalah senantiasa untuk membayar zakat, menginfakkan apa yang kita miliki. Jadi kesempatan di bulan Ramadan adalah bulan untuk bersedekah, mengeluarkan harta yang kita miliki. Itu juga bagian dari ciri kita beriman. Tapi kalau malas kita berinfak untuk mushola, membantu tetangga yang membutuhkan, atau mengeluarkan apa yang kita punya, kelebihan kita, nah ini berarti ditanyakan keimanan kita begitu. Mereka yang dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi menafkahkan apa yang kita miliki untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberi di saat kita punya itu biasa, tapi memberi di saat kita nggak punya itu yang luar biasa. Ini kata-kata yang menarik yang pernah saya dapatkan. Apa itu Bapak Ibu? Sekarang saya ulang lagi. Memberi di saat kita punya itu biasa. Ya wajar kan, karena kita punya kelebihan. Tapi bisakah kita saat memberi di saat kita sempit, nggak punya lapang? Justru saat itu kita mau membantu menolong orang lain. Disitulah bukti pengorbanan dari amal kita. Setuju ya Bapak Ibu? Kesempatan itu Allah akan menambah pasti rezeki kita. Nggak akan pernah habis harta yang kita infakkan di jalan Allah membantu orang lain. Nggak pernah jadi orang miskin. Nggak ada ceritanya orang yang mau berinfak, mau berbagi dia jadi orang miskin. Ya kalau kita nggak punya uang, nggak punya harta, kasih tenaga kita kalau bisa membantu orang lain. Kalau nggak punya tenaga, punya pikiran, kasih ide dan saran misalkan. Hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita. Ya, pikiran, tenaga, yang penting apapun kita infakkan. Katanya di amwal itu fusikum, dengan harta maupun dengan jiwa kita. Inilah ciri orang beriman yang mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah termasuk orang yang beriman, sehingga kita melakukan proses asyam. Inilah proses kita untuk melakukan perubahan-perubahan kita. Merubah itu nggak mudah. Coba Bapak Ibu sebentar tangannya disatukan kayak gini Bapak Ibu. Telapak tangan Bapak Ibu disatukan. Kebiasaan meletakkan jari jempolnya itu kira-kira yang di atas yang kiri apa yang kanan? Telapak kanan atau kiri? Nyamannya kanan atau kiri? Beda-beda ternyata berdasarkan kebiasaan. Coba ibu apa lakukan, ibu juga telapak tangannya jempolnya jatuh gini. Saya kiri di atas, pasti ada yang kanan di atas, betul? Tiba-tiba ada perintah untuk dipindahkan, merubah kebiasaan. Coba ubah, bisa nggak? Gak nyaman. Rasanya enak nggak? Gak nyaman. Ini Pak Wito ya? Tanda. Ya kenal Pak Wito. Jadi warga Ragunan juga Pak Wito ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata merubah sesuatu nggak mudah, betul ya? Nah, Ramadan itu kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita udah anggap biasa, nyaman, sebenarnya harus diubah. Berat nggak? Coba tangannya dipindah kalau kedinginan nih. Biasanya gitu kalau kedinginan. Sedekah. Begitu ya, saya kan coba dibalik. Janggal nggak? Janggal ya? Jadi ternyata merubah itu bisa asal dilakukan terus dengan pembiasaan. Nah, Ramadan selama 30 hari sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Biasa bangun malam, biasa baca Al-Quran, biasa sholat berjamaah, betul nggak? Coba Pak Amir saya tanya, kalau sholat isya jamaahnya di hari selain Ramadan banyak nggak? Berapa sah? Oh banyak, alhamdulillah. Berapa sah? Atau berapa orang? Subuhnya gimana subuhnya? Lelaki sejati katanya sholat subuhnya di masjid. Karena kalau tidak di masjid itu namanya lelaki solehah. Sholatnya di rumah gitu. Nah, contoh juga ibu sekalian, ada kebiasaan yang ternyata dibentuk selama bulan Ramadan hanya 30 hari, betul ya? Menahan gak marah ya, gak menahan bohong, gak menahan tidak, apalagi dah banyak hal yang harus kita biasakan. Nah, inilah sebenarnya proses yang sedang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan la'alakum tattaqun. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, mengingatkan bahwa masih panjang, masih ada, sekarang adalah malam yang ke-12 ya. Insya Allah masih ada waktu 18 hari lagi Lebaran. Lebaran bukan puncak tujuan kita, tapi adalah puncak bagaimana kita menjadi fitrah kembali, betul ya? Idul Fitri, dosa-dosa kita dibakar di bulan Ramadan sehingga kita menjadi orang-orang yang kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.